Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Majidah Tri Rizkyani. NIM saya 20254064050136. Di sini saya akan mempresentasikan MK Pengantar Pendidikan yang diampu oleh dosen Dr. Jan Amori, Magister Pendidikan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang bertema pengaruh kebijakan politik dalam pendidikan. Jadi di mana di sini ada poin utama, yaitu tentang pendidikan bukan cuma soal belajar, tapi juga alat untuk membentuk warga negara sesuai tujuan politik pemimpin. Jadi di mana di sini saya akan membahas bagaimana kebijakan di setiap mempengaruhi 3 hal penting. Yang pertama itu ada kurikulum dan kebijakan pendidikan gratis dan politisasi pendidikan. Jadi tujuannya itu untuk memahami erat antara politik dan arah pendidikan Indonesia di sepanjang sejarah. Bagian 2, era kolonial. Jadi di mana di era kolonial ini juga termasuk dari poin kurikulum yang dirancang untuk memisahkan masyarakat sekolah untuk bangsawan Eropa. Jadi di pelajaran akademis seperti bahasa atau sains. Jadi sekolah untuk pribumi ini adalah pelajaran keterampilan dasar tani atau kerajinan hanya untuk memenuhi kebutuhan kolonial. Jadi tujuannya itu menciptakan kaki tangan yang patuh bukan kepemimpinan. Yang kedua, di era kolonial juga termasuk poin pendidikan gratis, di mana tidak ada kebijakan pendidikan gratis untuk pribumi secara luas. Jadi hanya sedikit sekolah swasta atau memiliki gereja yang memberikan beasiswa terbatas. Sebagian besar pribumi tidak mampu bersekolah. Jadi yang ketiga itu juga ada politisasi pendidikan yang digunakan sebagai alat untuk menegakkan dominasi kolonial, dilarang mengajarkan sejarah dan budaya Indonesia. Jadi yang dimana sebenarnya tujuan mereka itu membentuk pandangan masyarakat yang mendukung kekuasaan penjajah. Di sini ada slide yang keempat, yaitu bagian 3 Orde Lama. Jadi di tahun 1945 sampai 1965. Jadi kurikulumnya itu berbasis Pancasila dan nasionalisme. Tujuannya itu memulihkan kebangsaan bangsa dan membentuk warga negara yang berbeda bersatu, menggabungkan pelajaran akademis dan budaya Indonesia, namun sering berubah-ubah sesuai kebutuhan politik saat ini. Kedua itu ada pendidikan gratis yang diumumkan sebagai hak warga negara Undang-Undang Dasar 1945 sampai mula diterapkan di sekolah dasar atau SD untuk semua. Namun keterbatasan anggaran membuat implementasinya tidak merata, terutama di daerah pedesaan. Yang ketiga itu ada politisasi pendidikan. Jadi di mana kurikulum itu dimuatkan nilai-nilai politik pemerintah Soekarno. Misalnya seperti Mahanisme. Jadi sekolah menjadi tempat mempromosikan cita-cita kemerdekaan dan pemersatuan bangsa. Namun juga ada tekanan terhadap pendapat yang berbeda pemerintah. Di bagian 5 ini ada kurikulum dan pendidikan gratis, di mana yang pertama itu kurikulum. Jadi kurikulum itu lebih otonom bagi daerah sekolah. Sudah beberapa kali perubahan KTSP, kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, di mana fokus pada pengembangan potensi individu dan keterampilan abad 21, lebih banyak ruang untuk mempelajari budaya lokal dan sejarah yang lebih objektif. Jadi ada pendidikan gratis, diperluas juga ke tingkatan menengah atas atau SMA dan perguruan tinggi bagi mahasiswa berprestasi atau
atau yang kurang mampu. Jadi di mana program BOS, bantuan operasional sekolah, yang diberikan untuk mendukung biaya operasional sekolah. Namun masalah ketidakmerataan masih ada, seperti di daerah perkotaan lebih baik dari perdesaan, dan biaya non-tuition masih tinggi. Slide yang keenam ini ada politisasi pendidikan, di mana masih ada tapi bentuknya berbeda, seperti perselisihan tentang isi kurikulum, misalnya masalah agama atau sejarah. Jadi di mana percalonan kepala sekolah yang dipengaruhi oleh kepentingan politik, penggunaan sekolah untuk mempromosikan nilai-nilai kelompok politik tertentu. Namun ada lebih banyak kebebasan berpendapat dalam berbicara di lingkungan pendidikan. Terakhir yaitu bagian kesimpulan. Yang pertama itu, setiap era politik memiliki tujuan yang berbeda dalam mengatur pendidikan yang tercermin dalam kurikulum, dan kebijakan pendidikan gratis terus berkembang, tapi ketidakmerataan masih menjadi tantangan. Yang ketiga itu ada politisasi pendidikan selalu ada, namun bentuknya berubah sesuai konteks politik. Pendidikan adalah cermin dari kekuasaan arah dan penggunaan bangsa. Pesan terakhir dari saya itu penting agar kebijakan politik selalu memprioritaskan kepentingan anak muda dan kemajuan bangsa, bukan hanya kepentingan politik sementara. Cukup sekian, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kata salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.